Bella Lidiasari ada? Bella Lidiasari? Ada Bapak. Kemarin sampai mana materinya? Sebentar Bapak. Ciri penelitian ilmiah ya? Kemarin sampai itu Pak, parsimoni. Oh ya, parsimoni ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, aliran sudah belum? Belum. Aliran positivisme belum, masih parsimoni ya terakhir. Iya Pak, garis bawah parsimoni. Ya, jadi di dalam penelitian itu ada beberapa mazhab ya atau aliran, yaitu ada 3. Yang pertama kita sebut dengan aliran positivisme ya. Aliran ini memang aliran yang paling paling tua ya, yang tokohnya yang paling terkenal itu adalah Auguste Comte ya. Jadi aliran positivisme pada saat itu muncul itu untuk menjawab kekacauan sosial saat terjadinya revolusi Perancis ya.
Jadi selain menimbulkan perubahan positif ya dari revolusi itu, ternyata juga mendatangkan perubahan negatif ya, berupa konflik antar kelas ya, kelas dalam masyarakat artinya, yang mengarah pada anarkisme yang dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat untuk menenteramkan ya atau mengatur stabilitas masyarakat ya, sehingga dalam konteks ini kemudian memunculkan sebuah simpulan ya. Simpulannya apa? Pada saat itu berarti antara satu kejadian dengan kejadian yang lain itu bisa saling berhubungan, atau kejadian yang satu itu menyebabkan kejadian yang lain ya. Jadi misalnya sejak ada revolusi Perancis itu ternyata terjadinya revolusi itu kemudian memberikan dampak-dampak baik positif maupun negatif, atau memunculkan banyak kejadian-kejadian ya dari adanya revolusi Perancis ya. Oleh karena itulah ya, untuk jadi sebuah fenomena sosial yang terjadi merupakan subjek hukum alam yang sudah pasti ya. Nah inilah yang dari filsafat positivisme dari Auguste Comte ya. Jadi artinya bahwa dalam sebuah fenomena sosial atau fenomena alam dan lain-lain itu bisa terjadi, satu kejadian itu bisa berdampak pada kejadian yang lain ya. Itu filsafatnya begitu ya, aliran positivisme begitu. Ada ini bisa menyebabkan ini, adanya ini mendatangkan ini ya. Jadi ada sebab akibat ya, ada asosiasi atau sebab akibat ya. Nah oleh karena itu pendekatan positivisme ya ini kemudian memunculkan ya, kalau kita tarik di dalam penelitian ya, ternyata positivisme ini mampu membantu ya masyarakat ya untuk menjelaskan hubungan sebab akibat ya yang terjadi dalam kehidupan manusia atau alam semesta ya. Jadi intinya bahwa kita melihat sebuah realitas yang terjadi, kemudian kita bisa menghubungkan ya realitas tadi, satu kejadian dengan kejadian yang lain ya, sehingga di sini peran-peran nilai-nilai metafisis ya, yang aliran ke teologi agama itu nggak ada hubungannya ya. Jadi ini adalah hukum saya lupa ya. Jadi kita hanya melihat sesuatu yang memang terjadi di dunia nyata, nah gitu ya, intinya gitu. Jadi kita bisa menghubungkan, mengetahui, mengkaitkan itu karena itu nyata, ada kejadian nyata, ada fenomena nyata yang bisa kita pelajari dan kita hubung-hubungkan, sehingga aliran ini kemudian memunculkan di dalam penelitian itu yang kita sebut dengan aliran penelitian kuantitatif ya. Karena penelitian kuantitatif itu dia mencoba untuk melihat sebuah fenomena ya, dari fenomena yang ada atau data yang ada, kemudian dicoba untuk dihubung-hubungkan ya fenomena tersebut dengan beberapa variabel yang kemudian dibuktikan, diuji, sehingga nanti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya. Nah itu adalah aliran positivisme ya, yang menghasilkan mazhab penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang di dalam kita mengumpulkan data ya, kemudian menganalisis data itu sampai mengambil kesimpulan ya dari penelitian itu. Dan ini menjadi aliran mainstream di seluruh dunia. Artinya sampai hari ini perguruan-perguruan tinggi
di apa namanya, di Indonesia maupun di luar ya, itu masih banyak yang menggunakan aliran positivisme ini ya, perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi aliran ini memang luar biasa. Malah kalau kita ingin memasukkan hasil penelitian kita ya di dalam jurnal-jurnal internasional, itu mereka jurnal-jurnal itu hanya mau kalau penelitiannya itu adalah penelitian kuantitatif ya. Itu meskipun ada beberapa jurnal yang mengakomodasi penelitian kualitatif ya, tetapi dominan di penelitian kuantitatif ya. Jadi lebih banyak kalau kita baca-baca jurnal ya, jurnal internasional itu ya, baik yang diterbitkan oleh Emerald ya, kemudian yang diterbitkan oleh apa, ProQuest ya, EBSCO, Scopus, Science Direct, Springer dan lain-lain, itu mayoritas memang banyak menerima hasil-hasil penelitian yang bermazhab positivisme ini, atau penelitiannya bersifat kuantitatif dengan menggunakan pendekatan statistik ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, perkembangan berikutnya adalah apa namanya, yang kita sebut dengan aliran push, atau di sini dikatakan pasca atau push positivisme ya. Nah, aliran push ini masih nerempet-nerempet dengan konsep positivisme, tapi push ya, setelah positivisme, aliran ini memperbaiki ya kelemahan dari positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti ya. Jadi ini memperbaiki kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Artinya apa namanya, di dalam penelitian itu tidak sekedar sekejap saja kita melakukan survei, entah itu dengan menggunakan kuesioner ya, atau wawancara sebentar ya, atau observasi sebentar, tetapi jauh dari itu, bahwa untuk bisa kita mengetahui lebih dalam ya terkait dengan objek yang kita akan fokuskan untuk diteliti ya, dan kita bisa memahami kedalamannya secara detail, maka aliran ini kemudian merekomendasikan sebuah madhab yang kita sebut dengan penelitian kualitatif ya. Jadi penelitian kualitatif yang tidak menggunakan hitung-hitung statistik ya, lebih banyak menarasi ya, menggabung-gabungkan data hasil wawancara kemudian menarasikan ya. Dan kita tujuannya untuk penelitian yang positivisme atau aliran kualitatif itu tujuannya bukan untuk bisa digunakan oleh objek di tempat lain, tetapi penelitian kualitatif itu hanya mampu berlaku pada satu objek yang sedang kita teliti saja, tetapi kita mampu menggambarkan objek tersebut secara lengkap, secara mendalam, secara detail ya. Kita bisa mendeskripsikan objek penelitian kita. Nah, itu kelebihan dari kualitatif ya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian kualitatif ya, itu ya nggak mungkin sampelnya gede ya. Kualitatif itu biasanya katakanlah key informannya, informan kuncinya paling 5, 6, 7 ya, atau maksimal 10, kemudian diteliti secara mendalam ya. Nah, itu adalah aliran yang kedua yang kemudian memunculkan penelitian-penelitian kualitatif ya, seperti ilmu-ilmu sosiologi, ilmu-ilmu komunikasi ya, kemudian ilmu-ilmu di bidang hukum ya, sosial humaniora ya. Nah, itu dia lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif ya. Sementara kita di
bidang manajemen ya, itu lebih banyak memang selama ini menggunakan pendekatan positivisme. Sekarang dalam perkembangannya beberapa perguruan tinggi ya itu juga sudah mulai menggeser, terutama penelitian-penelitian di strata S2 atau S3 ya, khususnya S2 S3 itu mereka kemudian mulai digeser dari pendekatan kuantitatif kemudian bergeser ke pendekatan kualitatif ya. Itu beberapa perguruan tinggi sudah melakukan itu. Kalau toh masih menggunakan pendekatan kuantitatif ya, jadi pendekatan kuantitatif itu ada dua model ya. Yang pertama itu penelitian survei, kemudian yang kedua itu eksperimental. Nah, banyak perguruan tinggi negeri yang sudah gede-gede itu mulai bergeser mahasiswa S2 S3-nya itu dari pendekatan survei sekarang ke eksperimental. Itu dari sisi kuantitatif ya. Kemudian yang kedua juga terjadi pergeseran bahwa sekarang banyak menggunakan pendekatan campuran atau kombinasi, atau sering kita sebut dengan pendekatan mixed methods ya, pendekatan mixed methods atau kombinasi, yaitu nanti menggunakan baik itu pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif ya. Nah, jadi ini ya filosofinya mengapa kok kemudian muncul positivisme ya. Jadi memang di awal-awal dulu tahap pemikiran manusia itu memang banyak didasarkan pada pendekatan teologis, yaitu pemikiran manusia ya, bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh sesuatu kekuatan yang berada di atas manusia ya. Ini pendekatan ketuhanan teologis. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian tahap pemikiran manusia itu bergeser ke arah metafisika ya, yang menurut Auguste Comte metafisika itu taubahnya seperti teologi, mirip ya. Jika teologi menyandarkan pada yang gaib, maka metafisika itu menyandarkan kepada alam semesta ya. Jadi yang gaib mulai real ke metafisika, kemudian lebih operasional lagi ya. Ini berpikir secara ilmiah. Jadi ini semua dasarnya dari teologi ya, ketuhanan ya, atau berdasar agama ya. Kemudian ini pendekatan alam semesta, dan ini sudah mulai rasionalitas ilmiahnya masuk ya, ketika berkembang pendekatan positivisme ya. Nah, kemudian aliran berikutnya ya adalah yang kita sebut dengan aliran pragmatisme ya. Jadi yang pertama tadi positivisme ya dalam teori manajemen, kemudian pendekatan positivisme, dan yang ketiga adalah pendekatan pragmatisme ya. Jadi pragmatis, not see the world as an absolute unity. In similar way, mixed methods researchers look to many approaches for collecting and analyzing data rather than subscribing to only one way. Jadi di dalam pendekatan pragmatis ini dia melihat di dunia ini tidak ada yang absolut ya, satu yang tunggal absolut ya, berdiri sendiri, tidak ya. Jadi kalau pendekatan kuantitatif atau positivisme tadi berdiri sendiri ya, yaitu pendekatan positivisme yang aliran penelitiannya lebih banyak ke kuantitatif ya, statistik. Kemudian positivisme menghasilkan penelitian kualitatif yang berfokus kepada narasi tanpa statistik. Nah, kemudian filsafat pragmatisme inilah yang memunculkan konsep yang kita sebut tadi penelitian kombinasi atau mixed methods. Jadi penelitian kombinasi itu atau mixed methods melihat bahwa dunia atau realitas yang kita hadapi dari kehidupan ini ya, itu tidak
berdasarkan pada satu pendekatan saja seperti positivisme maupun postpositivisme, ya. Jadi dia menggunakan berbagai pendekatan, tidak hanya kuantitatif, tidak hanya kualitatif, dalam mengumpulkan, ya, kemudian menganalisis data, ya, sehingga nanti kita bisa memperoleh kesimpulan yang jauh lebih komprehensif, ya, karena kita tidak menggunakan hanya satu pendekatan seperti halnya penelitian kuantitatif, itu satu pendekatan, kemudian aliran positivisme atau penelitian kualitatif juga satu pendekatan. Tapi pragmatisme ini menggabungkan, ya. Kalau yang sebelumnya positivisme dan positivisme itu melihatnya absolut, ya, nggak boleh. Kalau kuantitatif ya kuantitatif, nggak boleh dicampur dengan kualitatif, ya. Kalau kualitatif ya kualitatif, nggak boleh dicampur dengan kuantitatif, ya. Ya, sehingga kalau kita lihat sekarang ini, ya, dengan tiga mazhab tadi, aliran positivisme, aliran positivisme, dan yang ketiga adalah aliran pragmatis, ya, maka kita bisa mendapatkan berbagai macam atau berbagai macam metode penelitian, ya. Ada metode survei, ada metode eksperimen. Nah, ini termasuk ini pendekatan dari kuantitatif. Kemudian ada metode kualitatif. Kualitatif pun nanti akan dibagi beberapa, ya. Kemudian ini survei dan eksperimen adalah kuantitatif, pendekatan positivisme. Metode kualitatif menggunakan pendekatan positivisme. Kemudian pendekatan metode kombinasi dari pragmatisme tadi itu menghasilkan berbagai macam pendekatan kombinasi, ya. Yang pertama ada model sequential explanatory, ada model sequential exploratory, ada model concurrent triangulation, kemudian ada model concurrent inductive. Nah, ini termasuk metode kombinasi. Kemudian ada metode penelitian dan pengembangan, ya, yaitu research and development, metode penelitian evaluasi, dan penelitian sejarah. Ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, kemudian kalau secara detail, nah ini seperti ini, ya. Jadi di dalam pendekatan kuantitatif itu ada dua, ya. Yang pertama adalah pendekatan eksperimen termasuk kuantitatif, yang kedua pendekatan survei, ya. Nah, adapun, ya, yang masuk di dalam penelitian kualitatif itu cukup banyak, ya. Ada pendekatan etnografi, ada pendekatan grounded theory, ada pendekatan case study, ada pendekatan phenomenological, ya, kemudian ada pendekatan narrative research, ya. Nah, ini adalah berbagai macam pendekatan di dalam penelitian kualitatif, ya. Tetapi di dalam penelitian manajemen, ya, itu kita akan lebih banyak menggunakan pendekatan case study, ya, atau studi kasus, ya. Kita akan lebih banyak menggunakan studi kasus. Kemudian yang ketiga, pendekatan kombinasi atau campuran atau mixed methods, itu ada dua, sequential. Sequential itu maksudnya gini, ya, kalau kita menggunakan penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu dilakukan secara berurutan. Misalnya kita melakukan penelitian kualitatif dulu, memfokuskan pada data, mengambil data teori, ya, mengkaji teori dulu, mengambil data, kemudian hasilnya dinarasikan, kemudian disimpulkan, ya. Baru setelah itu dilanjutkan penelitian kuantitatif, ya. Kemudian yang kedua bisa jadi kita mulai dari kuantitatif dulu, ya.
Kita mulai dari penelitian kuantitatif. Setelah selesai kesimpulannya, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif, yaitu mengambil data lagi, ya, kemudian melakukan wawancara FGD, ya, kemudian menganalisis, menggabungkan datanya, triangulasi sampai nanti kesimpulan, ya. Kemudian yang kedua concurrent. Kalau concurrent itu sama dengan sequence, cuma concurrent itu dilakukan secara bersamaan, baik kualitatif maupun kuantitatif, ya. Ada triangulation dan embedded, ya. Jadi bisa jadi kualitatif dan kuantitatif itu dilakukan secara bareng, ya. Yang mengambil data kualitatif, yang mengambil data kuantitatif itu secara bersamaan, ya, secara bersamaan. Nah, ini adalah contoh dari beberapa tipe, ya, dari penelitian. Ini saya kopikan, ya, saya fotokan dari buku penelitian kebijakan, ya. Jadi intinya penelitian kualitatif yang fenomenological, ya, penelitian kualitatif yang bersifat fenomenological itu adalah penelitian, ya, salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan pengumpulan data, ya, dengan observasi partisipan atau responden untuk mengetahui fenomena, makanya dinamakan phenomenological research, ya, untuk mengetahui fenomena yang esensial dari responden atau partisipan dalam pengalaman hidupnya. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian, kemudian menggali, ya, fenomena dari para informan kita atau responden kita secara detail, kisah hidupnya masing-masing. Nah, ini masuk di dalam pendekatan phenomenological research, ya. Kemudian tipe penelitian kualitatif yang kedua adalah grounded theory. Apa itu grounded theory? Teori grounded atau grounded theory merupakan salah satu jenis metode kualitatif di mana peneliti dapat menarik generalisasi, ya, atau bisa jadi dia melakukan penelitian, hasilnya bisa mewakili dari banyak sampel atau responden, ya. Teori yang abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti, ya. Jadi kita menggali pandangan-pandangan dari responden yang kita teliti secara detail, ya. Kemudian kita bisa menggabung-gabungkan dan menarik generalisasi, ya. Bisa diterapkan di tempat lain nggak, ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah etnografi, ya. Ya, yang berikutnya adalah etnografi, ya. Jadi pendekatan etnografi, ya, itu adalah salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Contohnya, ya, jenengan mau melakukan penelitian budaya suku Baduy. Nah, berarti dengan Anda semua harus melakukan observasi dan tinggal dengan para suku Baduy untuk beberapa waktu yang lama, ya. Di situ dengan mengamati secara detail, ya, kehidupan sehari-harinya, interaksi antar kelompoknya, budayanya, ya. Nah, itu masuk di dalam penelitian etnografi, ya. Jadi kalau ada biasanya peneliti-peneliti asing itu sering, ya, meneliti di Indonesia untuk mengamati budaya-budaya suku-suku yang ada di Indonesia, itu masuk penelitian etnografi. Kemudian penelitian case study, ya. Case studies are qualitative strategy, ya, sama, ya. Jadi pendekatan studi kasus
yaitu merupakan salah satu penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam ya terhadap program, kebijakan, kejadian, proses apapun yang ada di kehidupan, di masyarakat, di organisasi, di kantor terhadap satu atau lebih orang. Nah ini adalah termasuk dari case study, dan yang terakhir itu adalah naratif research ya, naratif research ya, itu hanya sifatnya naratif aja ya. Oke ya, jadi itu adalah penelitian yang masuk di dalam kategori kualitatif ya. Nah sekarang kita lihat yang pertama ya, metode kuantitatif ya. Jadi metode kuantitatif ini merupakan tadi kita bilang dia madhabnya adalah positivistik ya, bersifat ilmiah, saintifik ya, dan sifatnya di dalam melakukan penelitian itu hanya mengkonfirmasi, oh yang saya temukan, yang saya simpulkan itu sama kok dengan 10 orang yang meneliti sebelumnya. Oh yang saya temukan ternyata berbeda kok dengan beberapa peneliti sebelumnya ya. Jadi lebih banyak melakukan konfirmasi ya, konfirmatori ya, konfirmasi ya, melakukan konfirmasi. Kemudian bagaimana tahapannya ya? Untuk tahapan penelitian kuantitatif ya, jadi metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai ya, ini ya penjelasan lebih lengkapnya. Jadi metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian ya yang berlandaskan pada filsafat positivisme ya, digunakan untuk meneliti. Jadi dia harus melihat sebuah fenomena yang ada di lapangan ya, kemudian untuk memecahkan fenomena di lapangan itu dia mengambil populasi atau sampel tertentu, tentu jumlahnya dalam jumlah yang banyak. Kemudian teknik pengambilan sampelnya biasanya menggunakan random sampling, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, entah itu berupa kuesioner atau wawancara ya. Dan ini yang penting, analisis datanya itu bersifat kuantitatif atau statistik ya. Dengan tujuan apa? Intinya di dalam kuantitatif itu kita ingin membuktikan hipotesis ya. Apakah hipotesisnya itu benar atau salah ya. Jadi kita melihat sebuah fenomena kejadian di dunia nyata ya, di masyarakat, di kantor, di organisasi. Kemudian dari situ, dari fenomena itu kita ingin menyelesaikan bagaimana mengurangi atau meningkatkan ya variabel-variabel yang ada di dalam fenomena tersebut ya. Kemudian kita bisa menyusun hipotesis pernyataan sementara yang kebenarannya masih diuji di kemudian ya, diuji, dibuktikan ya. Nah jadi ini bersifat kuantitatif ya, menggunakan beberapa statistik ya. Nah bagaimana tahapan di dalam penelitian kuantitatif yang selama ini banyak dilakukan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 ya, S2 ya, S3 ya itu. Yang pertama itu tahapan dalam penelitian kuantitatif itu adalah menyusun latar belakang masalah atau identifikasi masalah atau batasan masalah atau rumusan masalah ya. Jadi di dalam penelitian kuantitatif itu kita harus dimulai dengan adanya masalah ya, berbeda dengan kualitatif ya. Kalau penelitian kualitatif itu bisa jadi masalahnya itu bisa muncul pada saat kita ke lapangan, ke observasi. Kalau tadi awal sudah ada fenomena masalah, bisa jadi ketika kita ke lapangan masalahnya itu akan
bisa bertambah luas. Nah, itu adalah di kualitatif. Tapi kalau di kuantitatif itu enggak, ya. Di kuantitatif masalah itu harus dirumuskan di awal penelitian, ya, yang nanti harus dipecahkan, entah itu masalahnya ada fenomena, ya, yang sering kita kenal dengan istilah fenomena gap. Bisa juga itu berangkatnya dari riset gap, ya, yaitu adanya kesenjangan dari hasil-hasil penelitian, ya, yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, ya, ya. Jadi adanya kesenjangan, ya, kesenjangan ini bisa bentuknya adanya kontroversi dari hasil penelitian. Misalnya nih, ada peneliti yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik itu dapat meningkatkan kinerja loh, ya, itu ada 10 peneliti kesimpulannya sama, tapi ada 5 peneliti yang ngomong tidak selamanya loh kepemimpinan yang baik itu dapat meningkatkan kinerja, ya. Jadi ini adalah dua hal, ya, yang mengkonfirmasi, ya, mengkonfirmasi. Jadi bisa menggunakan itu. Yang ketiga, kita bisa menggunakan pendekatan teori gap, ya. Jadi satu dari fenomena gap, yang kedua dari riset gap, yang ketiga dari teori gap, ya. Yaitu misalnya kita melihat ada banyak kelemahan-kelemahan teori-teori yang ada, ya, yang saat ini kalau diimplementasikan itu gagal, ya, gagal, sehingga teori itu mungkin sudah tidak relevan, ya, dengan kondisi yang sekarang, ya. Jadi itu adalah 3 cara untuk menemukan atau mengidentifikasi masalah, ya. Atau kita bisa menemukan dari fenomena gap, riset gap, teori gap itu kita bisa menemukan problem statement, riset problem, dan riset question, ya. Jadi dari fenomena gap, dari riset gap, dari teori gap itu kita bisa menemukan pernyataan masalah, masalah penelitian, dan pertanyaan penelitian, ya. Ada 3, ya, kegunaan dari 3 sumber tadi, fenomena gap, riset gap, dan teori gap. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan masalah, ya, misalnya dari fenomena, ada fenomena di perusahaan, di suatu perusahaan ternyata ketika karyawannya masuk ada 20, tapi yang keluar ada 15. Tahun berikutnya yang direkrut ada 10, yang keluar ada 7, ya. Berarti ada sebuah fenomena di kantor itu ternyata terjadi keluar masuk karyawan itu terlalu sering, ya. Direkrut ono sing metu, direkrut ono sing metu. Berarti ada masalah, ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah tingginya tingkat perputaran karyawan, ya, atau minat karyawan untuk keluar, ya, turnover intention, ya. Nah, ini kan masalah, ya. Masalahnya apa, ya? Tadi pernyataan masalahnya adalah ada turnover yang tinggi di perusahaan A. Kemudian riset problemnya apa? Masalah penelitiannya. Masalah penelitiannya adalah bagaimana menurunkan tingkat turnover intention dari karyawan di organisasi. Itu masalah penelitiannya. Bagaimana pertanyaan penelitiannya?
riset questionnya, yaitu apakah ya kejenuhan di dalam bekerja itu dapat meningkatkan turnover karyawan. Nah, itu rumusan masalah pertanyaan penelitian. Yang kedua, apakah stres kerja dalam organisasi itu dapat meningkatkan tingkat perputaran karyawan ya. Nah, ini kita sudah membuat yang kita sebut tadi riset question ya. Terjadi turnover yang tinggi di sebuah perusahaan ya. Masalah penelitiannya bagaimana menurunkan ya tingkat turnover. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah atau bagaimana ya kejenuhan di dalam bekerja, job burnout, itu dapat meningkatkan turnover. Bagaimana pengaruh ya stres kerja di dalam meningkatkan turnover intention. Nah, itu dari pernyataan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian ya. Nah, itu tahap pertama, dan ini paling sulit ya. Di dalam penelitian kuantitatif paling sulit di mana ya? Bab 1 ini paling sulit ya. Karena untuk bisa menemukan atau mengidentifikasi masalah tadi, ya kita harus melihat dari berbagai sumber tadi, dari fenomena. Oh, fenomenanya nggak ada, Pak. Oke, dilihat dari riset gap. Bagaimana cara melakukan atau menemukan riset gap? Kamu baca jurnal internasional seake-ake ya. Tentang misalnya saya tertarik meneliti tentang leadership misalnya ya. Saya meneliti tentang leadership, maka saya coba download ya artikel-artikel ya khususnya di jurnal internasional yang meneliti tentang leadership. Wah, itu saya download ya, download sampai 200 artikel misalnya ya. Kemudian dari 200 artikel itu kemudian kita petakan. Artikel pertama itu mengkaitkan kepemimpinan dengan apa ya. Kemudian artikel kedua kepemimpinan dengan apa, bagaimana hasilnya ya. Artikel ketiga sampai yang ke-200 ya. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan ada 200 artikel ya tentang leadership, pastilah dalam bacaan-bacaan 200 artikel tadi itu akan muncul masalah atau yang kita sebut tadi dengan riset gap, masalah gap di dalam penelitian itu pasti kita temukan. Ini downloadnya jurnalnya cuma 5-10 ya sampai nggak akan dapat ya. Tapi kalau kita download 200 sampai 500 artikel, pasti kita akan menemukan 3 sumber tadi ya. Fenomena gap, kalau fenomena sih dalam kondisi realitas yang ada ya. Jadi dengan membaca artikel jurnal internasional yang cukup banyak, pasti kita bisa menemukan masalah atau yang kita sebut dengan kesenjangan di dalam penelitian atau riset gap ya, kesenjangan dalam penelitian. Nah, itu kegunaannya ya. Oleh karena itulah di dalam bab 2 ya, di dalam bab 2 itu atau kajian pustaka atau literatur review, ini kita tidak sekedar menampilkan teori-teori saja ya, tetapi lebih spesifik ya. Di bab 2 ini fungsi dari bab 2 ini adalah kita membangun yang kita sebut dengan istilah state of the art ya. Jadi kita mengembangkan state of the art. Apa tuh state of the art itu? Yaitu bagaimana kita menguraikan ya variabel-variabel yang kita teliti ya. Kemudian kita lihat perkembangannya, hasil-hasil penelitiannya yang pernah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, sampai yang saat ini ada ya. Jadi misalnya kita bicara tentang leadership atau kepemimpinan, maka kita cari siapa sih yang sudah mendefinisikan kepemimpinan, siapa saja yang definisinya sama, siapa saja yang definisinya beda-beda. Kalau toh beda itu apa sih definisi kepemimpinan,
bedanya dengan yang sebelumnya, ya. Jadi di sini kita mengungkap, ya, konsep-konsep tentang kepemimpinan itu yang berkembang dari dulu sampai sekarang itu ada nggak perubahan-perubahan, baik dari definisinya, ya, dari indikatornya, ya, bisa juga dari dimensinya, ya. Jadi kita harus menunjukkan perkembangan teori leadership dari dulu sampai sekarang ini loh. Ada perkembangannya. Dulu definisinya seperti ini, sekarang ada yang mendefinisikan jauh lebih luas lagi menjadi ini. Dulu indikator kepemimpinan hanya dilihat dari aspek ini saja, sekarang indikator penelitian jauh lebih luas dan sebagainya, ya. Baru kemudian kita melengkapinya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, ya, yang dulu-dulu pernah melakukan penelitian terkait dengan kepemimpinan atau leadership, itu hasilnya koyo opo, dikaitkan dengan variabel opo, hasilnya koyo opo, ya. Jadi di dalam landasan teori ini, ketika kita menjelaskan konsep atau variabel satu-satu, yaitu tadi kita cari definisinya, yang sama siapa saja, yang beda siapa saja, bedanya di mana, ya. Lalu indikatornya masih ada perubahan nggak dari dulu, kalau ada yang baru bagaimana, ya. Kalau ada dimensi yang lama, kemudian yang baru ini ada tambahan lagi dimensinya, ya berarti kita bisa menguraikan perkembangan itu, ya. Atau ada yang menguji, ya, ada yang menguji nih kepemimpinan terhadap kinerja. Ini ada 5 orang mengatakan signifikan loh, kalau yang tidak mampu membuktikan bahwa kepemimpinan ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja, ya. Nah, itu di sini itu dituangkan di dalam kajian teori atau landasan teori, ya, sebelum kita merumuskan hipotesis, ya. Jadi di bab ini kita mengemukakan definisi-definisi konsep, ya, atau teori, perkembangan teorinya, kemudian indikator, dimensinya, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, baru kemudian kita bisa merumuskan hipotesis, ya. Jawaban sementara atas suatu pernyataan yang kebenarannya perlu dibuktikan, ya, atau sesuatu yang masih lemah, tesa, hipo kan lemah, tesa yang masih lemah, yang harus kita buktikan, ya. Jadi kita ingin membuktikan, ya, hipotesis. Ada nggak sih sebenarnya hubungan antara kepemimpinan transformasional terhadap peningkatan kepuasan karyawan dalam organisasi? Ya, itu hipotesis, ya. Apakah atau sejauh mana tadi kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kepuasan karyawan? Itu hipotesis. Ya, nanti kita buktikan apakah terbukti nggak, ya, atau tidak terbukti. Nah, kalau kita sudah sampai pada rumusan hipotesis, ya, maka kita mau membuktikan hipotesis ini. Loh, caranya piye? Ya, kita mulai menentukan responden yang akan kita teliti seperti apa, berapa banyak, ya, kesalahan di dalam pengambilan sampelnya berapa persen, ya. Kemudian pakai metode samplingnya pakai apa, probability sampling atau non probability sampling, ya. Kemudian jumlah sampel yang diambil berapa dari populasi, tingkat ketepatan dalam pengambilan sampelnya berapa persen, ya. Nah, ini perlu diuraikan di sini, ya, supaya nanti kalau ini sudah fix, kita bisa langsung melakukan pengumpulan data. Tapi sebelum kita mengumpulkan data, setelah sampelnya ditentukan, maka kita mengembangkan instrumen, ya. Kalau penelitian kita adalah penelitian survei, maka kita perlu mengembangkan instrumen berupa biasanya kuesioner, ya. Jadi kuesioner itu kita kembangkan, ya. Kita uji dulu sebelum dilakukan survei, ya, kepada masyarakat, ya.
Maka setelah dikembangkan, diuji, kalau instrumennya itu adalah valid, baru kita mengumpulkan data, ya, baik menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, ya, itu ada di sini, ya. Nah, setelah itu datanya sudah dapat dikumpulkan, maka kita melakukan analisis data, ya. Nah, di dalam analisis data ini kita, karena ini kuantitatif, ya, maka hal yang paling sederhana itu kita hanya menggunakan statistik deskriptif, ya, hanya mencari frekuensi jawaban atau kemudian mendeskripsikan profil responden, ya, atau kita mendeskripsikan jawaban responden, ya. Jadi sampai nanti kita menggunakan alat-alat statistiknya, ya, menggunakan alat statistik untuk menguji hipotesis itu, ya. Nah, ini jadi ini sangat banyak, ya, mau menggunakan software SPSS, mau menggunakan software AMOS, ya, atau mau menggunakan software apa namanya PLS dan lain-lain, ya. Nah, ini kita bisa di sini, ya. Jadi kita menggunakan alat-alat statistik untuk menampilkan, ya, untuk menampilkan hasil-hasil apa namanya statistiknya beserta hipotesisnya. Setelah itu kita analisis secara kualitatif, ya, kita bahas, ya, temuan-temuan atau kesimpulan dari hipotesis tadi, kita bahas secara kualitatif, ya. Ya, kesimpulannya, kemudian apa kesimpulan dari ini, ya, kemudian keterbatasan penelitiannya apa, ya, implikasi manajerialnya itu seperti apa, baru kita buat laporan penelitian. Nah, ini adalah tahapan kalau kita menggunakan pendekatan dari penelitian kuantitatif, ya, penelitian kuantitatif, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penelitian kualitatif, ya. Jadi metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, ya, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, ya. Jadi peneliti itu nggak tahu info apa-apa, pokoknya di lapangan, kemudian dia banyak melakukan observasi, identifikasi, ya, itu ada di situ semua, ya, di situ semua, ya. Nah, peneliti perannya itu sebagai instrumen kunci, ya. Bagaimana cara mengumpulkan datanya, ya? Nah, cara pengumpulan datanya itu lebih banyak menggunakan pendekatan gabungan, ya, atau sering disebut dengan pendekatan triangulasi, ya, triangulasi. Kemudian bagaimana analisis datanya? Analisis data itu bersifat induktif, ya, dan nah, ini bedanya dengan kuantitatif. Hasil penelitian kualitatif itu lebih menekankan makna daripada generalisasi, ya. Jadi makna dari objek yang kita teliti, informasinya sejauh mana, ya, potretnya kayak apa, detailnya kayak apa, nah itu ada di kualitatif, ya. Sehingga ini hasilnya nggak bisa, misalnya kita meneliti suku Baduy, kita detail mengeksplorasi, lalu kemudian kita mau menggunakan hasil ini untuk digunakan untuk meneliti suku-suku yang lain. Nah, ini nggak bisa, ya, karena itu spesifik pada objek penelitiannya, ya. Kalau kuantitatif itu bisa, ya. Nah, ini adalah metode kualitatif, ya. Jadi pendekatan dari kualitatif itu yaitu mendescribing. Jadi kalau kita terjun ke lapangan, kita akan hadapi banyak variasi-variasi dari hasil observasi kita,
atau pengamatan kita, ya, dari kita ngobrol-ngobrol, ya, dan lain-lain, ini seperti ini, ya. Wah, kita dapatkan campur baur, macam-macam lah. Nah, tugas kita setelah kita terjun lihat fenomena seperti ini, mulai classifying, kita klasifikasikan, ya, mana yang similar atau yang sama, ya, kita kelompokkan menjadi satu, yang sama kita kelompokkan menjadi satu. Nah, ini udah metodenya classifying. Nah, kalau sudah ketemu kita kelompokkan, kita bisa mengconnecting, ya, menghubungkan hasil klasifikasi kita ini, kita hubungkan satu dengan yang lain. Nah, metode kualitatif itu sampai di sini, ya, metode kualitatif sampai di sini, hanya mengkoneksikan. Nah, gimana Pak engkau diuji? Terbukti nggak yang di sini ini dipengaruhi oleh dua variabel ini? Benar nggak yang di sini ini dipengaruhi oleh tiga variabel di sebelah kiri? Ya, kalau benar, ya. Jadi ini nanti tugasnya dari penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel. Tugasnya kualitatif hanya menyediakan, saya meneliti toh, ketemu loh, ada 3 faktor yang penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Apa baik, kilo saya kelompok saya namakan ini, kelompok ini saya namakan ini, kelompok ini saya namakan ini. Nah, nanti kalau mau menguji, mengambil sampelnya 100, 150, kemudian diuji pakai SPSS atau AMOS, ya nanti itu urusannya kuantitatif. Urusan kualitatif hanya sampai di sini dong, ya. Tuh. Ya. Jadi itu adalah pendekatan dari kualitatif, ya, kualitatif. Nah, baru yang ketiga yaitu adalah pendekatan metode kombinasi. Nah, ini yang kita sebut dengan pendekatan mixed methods, ya. Yang pertama adalah sekuensial, ya. Jadi ini adalah mixed methods, ya. Jadi yang pertama tadi adalah ini, ya, sekuensial itu berarti ketika kita melakukan dua penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif, ya. Nah, itu bisa dilakukan secara berurutan, ya. Sekuensial itu berurutan, kualitatif dulu baru dilanjut kuantitatif, kuantitatif dulu baru dilanjut kualitatif, ya. Nanti ada yang namanya, nanti saya jelaskan, yang explanatory dan exploratory. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan concurrent, ya. Itu ada dua juga, triangulation dan immediate, ya. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya ada di sini, ya. Nah, ini kalau kita lihat mixed methods ini diantara kuantitatif dan kualitatif nih, double nih, ya, kombinasi, ya, kombinasi. Nah, sekarang kita lihat nih, ya. Nah, ini adalah filosofi ketika misalnya Anda nanti pengen melakukan penelitian dengan kombinasi, ya. Yang pertama tadi adalah concurrent, ya. Concurrent itu berarti ketika Anda melakukan penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif itu dilakukan secara bersamaan. Ono sindiko data kualitatif, ya ono sindiko data kuantitatif. Kalau proporsinya sama, kual dan kuan ini, maka dia masuk di sini, ya. Jadi di kuadran 1 ini antara kual dan kuan itu proporsinya sama bobotnya antara kualitatif dan kuantitatif, 50% 50%, ya. Kemudian yang kedua, dua pendekatan itu secara bersamaan tapi tidak ingin 50-50, ya. Misalnya, Pak, saya akan melakukan penelitian, tapi penelitian saya itu dominannya di kualitatif, kuantitatifnya cuma sebagai supporting aja lah, ya, sebagai penguat atau pelengkap. Nah, ini kita masuk di sini, ya. Ini di sini kualitatifnya yang dominan, kuannya yang minor, ya.
Pak, saya ingin yang dominan kuantitatif dulu Pak. Oke, karena penelitian kita dominan di kuantitatif, maka kualitatifnya yang proporsinya kecil atau minor ya. Jadi dua-duanya bisa dilakukan, cuma yang pertama tadi di kuadran pertama itu sama bobotnya. Kalau di kuadran 4 ini itu salah satu dominan dibanding yang lain ya, tapi semuanya dilakukan secara bersamaan ya. Kemudian yang kedua, pendekatan tadi adalah sekuensial ya. Kalau sekuensial ya berarti harus urut. Misalnya dalam kuadran 2 ini ya, dalam kuadran 2 ini itu kualitatifnya dilakukan lebih dulu, baru dilakukan penelitian kuantitatif, tapi proporsinya sama ya. Kualitatif dulu, baru pendekatan kuantitatif ya. Itu bobotnya sama proporsi. Lalu di kuadran 3 itu kualitatif dominan dulu, kualitatif dilakukan dulu secara detail, baru setelah itu dilakukan kuantitatif yang datanya sedikit ya, datanya nggak banyak, hanya sebagai penguat, statistiknya nggak banyak, hanya penguat. Kemudian yang di bawahnya ini kualitatifnya kecil, jadi kualitatif mulai dari kualitatif tapi yang tidak begitu dalam sekali ya, informalnya tidak juga banyak, baru dilanjutkan dengan kuantitatif. Jadi di sini kuantitatifnya yang dominan. Kalau yang pertama tadi di kuadran 3 ini kualitatifnya yang dominan. Nah ini sama, kita lakukan kuantitatif dulu tapi dominan ya, kualitatifnya hanya pelengkap. Dan yang terakhir kuantitatifnya itu kecil proporsinya, kualitatifnya yang besar ya. Jadi ini kuadran 2 dan 3 itu dilakukan secara berurutan, satu selesai baru dilanjutkan metode yang berikutnya. Kalau yang di kuadran 1 dan 4 semuanya dilakukan secara bersama ya. Nah itu adalah cara kita melakukan nanti penelitian kuantitatif. Nah apa manfaatnya, bedanya dengan kualitatif dan kuantitatif? Dengan menggabungkan kedua metode tadi, yang pertama ya, kita bisa memperluas hasil penelitian kita ya. Artinya kuantitatif itu terbatas, sekarang bisa diperluas atau diperdalam hasilnya. Biasanya kalau kuantitatif itu setelah hasil statistik itu kedalaman analisisnya itu sangat singkat ya, tidak. Yang ketiga itu adalah temuan baru ya. Dengan Medcom ini kita dengan kualitatif dulu kita bisa menghasilkan temuan baru yang kemudian diujikan di kuantitatif. Dan yang keempat kita bisa menggugurkan ya, dari yang sudah ada ya. Jadi kita yang pernah kita kita lakukan sebelumnya ya, itu kita bisa gugurkan ya, karena mungkin itu sudah tidak relevan lagi ya dengan kondisi yang sekarang ya. Jadi itu adalah beberapa hal ya, supaya Anda memahami apa itu penelitian kuantitatif, apa itu penelitian kualitatif, dan apa itu penelitian kombinasi ya. Oke, saya rasa itu ya, sudah azan maghrib. Kemudian saya berikan tugas ya untuk sisa waktu kuliah kita ini, coba Anda cari contoh penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian kombinasi. Contoh ya, Anda boleh searching di Google. Nanti satu-satu akan saya minta presentasi untuk minggu depan ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan konsep penelitian tiga model ini ya. Nah nanti kalau Anda pengen buat skripsi terserah ya,
mau pakai mana di antara pendekatan ini ya. Apakah Anda ingin kuantitatif saja, Pak? Saya pengen kuantitatif ya. Ya sudah, kalau kuantitatif. Saya pengen kualitatif, ya silahkan ya. Tapi kalau Anda pengen metode campuran ya, nah rumusan masalahnya itu banyak, tidak hanya sekedar kuantitatif saja ya, tetapi kita bisa menambahkan rumusan masalahnya itu kualitatif ya. Nah ini nomor 5 dan 6, rumusan masalah 5 dan 6 ini kualitatif, tapi rumusan masalah 1, 4 ya, ini adalah rumusan masalah untuk kuantitatif. Yang 5, 6, 7, 8 ini 9 ini adalah untuk kualitatif ya. Nah ini keuntungannya kita melakukan pendekatan campuran atau kombinasi ya. Jadi bisa tahap pertama kuantitatif dulu ya, kemudian dilanjutkan kualitatif. Ini namanya desain sequential explanatory tadi ya. Di sebelumnya tadi kita ada istilah explanatory, sequential explanatory. Maksudnya apa? Kita melakukan penelitian kuantitatif dulu, setelah selesai baru melakukan penelitian kualitatif. Nanti kesimpulan ini dan ini digabung ya. Itu namanya desain sequential explanatory. Kemudian yang berikutnya melakukan kualitatif dulu ya. Tahap pertama melakukan penelitian kualitatif, baru kemudian kuantitatif. Ini namanya model sequential exploratory ya. Jadi ini kita bisa memilih di antara dua itu kalau mau melakukan pendekatan kombinasi. Oke, saya absen dulu. Maulana ada untuk tanggal ini? Tolong ya absen di SIM ya. Kalau Anda tidak di SIM, absennya itu nanti diblok nanti pada saat ujian itu ya. Sudah saya setting di SIM. Maulana ada? Maulana ada? Tidak ada ya? Andrian ada? Tidak ada. Kemudian Aulia Rahma Ada, Pak. Bella Ada, Pak. Tasya, videonya dihidupin, Tasya Ada, Pak. Hadir, Pak. Tasya ada, ini tak silang. Kemudian Nurul Hadir, Pak. Reval Hadir, Pak. Aksanur Tirta Kusuma Hadir, Pak. Muhammad Rafli Hadir, Pak. Alessandro Hadir, Pak. Hadir, Pak. Putria Hadir, Pak. Wisat Anggono Hadir, Pak. dicek. Betul ya, ini ya. Maulana tidak ada ya. Oke ya. Ini saya simpan jadi ada datanya ya. Oke, itu saya rasa itu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Tolong sisa waktu itu dicari contoh satu aja ya. Satu penelitian kualitatif, satu kuantitatif, satu kombinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Tir. Hei, Mak, Jogja nih, Jogja. Mak. Semarang mana?